Bab 721. Alasannya adalah senyum mengejek, dan itu membingungkan Wardell dan Joel. Levi membuka pintu dan keluar. Aku tidak membutuhkan kalian untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Dengan itu, dia membanting pintu mobil yang bernilai jutaan itu sekuat tenaga. Wardell dan Joel berbalik untuk saling menatap. Apakah dia baru saja menolak tawaran kita? Wardell tidak percaya apa yang terjadi. Jadi, kita memainkan ini dengan cara yang sulit, kan? Joel segera mengejar Levi dan menghentikannya. Berhenti di sana. Apa sekarang? Apakah Anda yakin ingin menolak tawaran kami? Entah Anda adalah teman kami atau Anda adalah musuh kami. Jika Anda memilih untuk menjadi yang terakhir, Anda akan segera bertemu dengan pembuat Anda. Ancaman Joel jelas. Jika Levi menolak untuk menyetujui persyaratan mereka, hidupnya akan dalam bahaya. Lakukan apapun yang kau mau. Ancamanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Giliran Levi yang menahan tawanya. Dia tidak hanya berurusan dengan Kurt, Presiden Kamar Dagang Hampton Selatan, dia juga mengalahkan sebagian besar orang penting di South City. Dia tidak percaya bahwa bahkan setelah prestasi luar biasa itu, masih akan ada beberapa orang bodoh yang mencoba mengacaukannya. Namun, berurusan dengan pengusaha adalah masalah yang berbeda. Jika seseorang mengacaukan minat mereka, mereka akan membalas bahkan lebih buruk daripada dunia bawah. Selain itu, Kamar Dagang Kota Selatan mewakili semua pengusaha di Kota Selatan. Bagi mereka, 300 miliar yang dibebankan Levi untuk dibagikan adalah milik para pengusaha ini. Jika Levi memutuskan untuk menarik bisnis dari daerah lain, keuntungan mereka akan terpengaruh. Jika hal-hal di luar kendali, pemilik bisnis akan membalas. Levi akhirnya mengerti alasan tim menugaskannya untuk menangani konferensi investasi. Bisnis lokal telah banyak berkontribusi pada pengembangan South City, yang menyebabkan kemudahan dalam kebijakan terkait. Seiring berjalannya waktu, Kamar Dagang Kota Selatan menjadi organisasi yang bertanggung jawab atas bisnis lokal. Itu adalah situasi yang sama dengan Triple Group yang merampok uang Scott. Mustahil bagi tim untuk tetap tenang pada kejadian itu, tetapi Triple Group memang berkontribusi banyak kepada masyarakat dan itu akan menempatkannya dalam posisi yang canggung jika dia menuduh mereka secara terbuka. Itu menjelaskan mengapa tim membiarkan Levi menangani situasinya. Dia berharap pemuda itu bisa menyelesaikan masalah di tempatnya dan sekaligus membersihkan lingkaran bisnis lokal. Kamu meninggalkan kami tanpa pilihan kalau begitu. Joel meraung. Selama beberapa hari berikutnya, Levi diikuti oleh orang-orang Joel. Karena dia tidak ingin membuang waktu untuk siapapun, Dewa Perang memutuskan untuk mengabaikan mereka. Untuk saat ini, Levi masih tinggal di Guardian Mansion dan anak buah Joel mengetahuinya. Sekarang kita tahu di mana dia tinggal, saatnya untuk menunjukkan padanya beberapa warna. Wardell menyeringai dan memerintahkan Joel. Selesaikan. Aku ingin dia datang dan memohon pengampunan besok. Bab 722. Saat jam menunjukkan tengah malam, 4 ekskavator melaju lurus menuju Guardian Mansion dengan truk penuh orang bersenjata di belakang mereka. 4 ekskavator berbaris di depan kompleks dan melaju lurus ke dinding, meruntuhkannya. Gigi taring militer menggonggong tanpa henti ke ekskavator, tetapi keempat kendaraan tidak mengurangi kecepatan mereka dan terus merobohkan bangunan. Mereka hanya mendapat satu perintah dari Joel, untuk menghancurkan gedung tempat Levi tinggal sementara. Levi bergegas menuruni tangga begitu mendengar keributan itu. Pemandangan yang pertama kali muncul di matanya langsung membuatnya marah. Dewa Perang bahkan tidak pernah berkedip ketika Elia sang Panglima Perang mengirim ribuan tentara untuk menyerang negaranya. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah ketika warga biasa bermain kotor. Levi tidak pernah menyangka bahwa Wardell dan Joel akan melakukan sesuatu yang begitu absurd. Salah satu ekskavator berhenti hanya setengah meter di depan Levi. Sopir itu memelototi Levi dan berteriak, "Minggir. Jangan salahkan aku jika kamu terluka." Tentu saja, itu hanya tipuan karena pengemudi normal ini tidak akan berani menyakiti orang. Namun, Levi tetap berdiri di sana saat dia menatap balik ke arah pengemudi seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Para pengemudi begitu terintimidasi oleh tatapannya sehingga mereka membeku. Tiba-tiba, puluhan pria turun dari truk dengan jeruji besi di tangan mereka. Mereka berjalan ke arah Levi dan memerintahkan, "Menyingkir dari pandanganku. Kami telah diperintahkan untuk menghancurkan tempat ini."
Berbeda dengan ekskavator, orang-orang ini menerima perintah untuk memukul siapa saja yang mencoba menghentikan mereka. Apakah kamu bahkan tahu tempat apa ini? Wajah Phoenix menjadi gelap. Semua orang marah karena tamu tak diundang itu mencoba untuk menghancurkan tempat di mana bahkan keluarga Gates pun tidak berani menginjaknya. Jadi apa? Persetan kita peduli di mana ini? Pemimpin kelompok itu mengejek. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Menyingkirlah atau kami akan menghajarmu sampai habis. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Bahkan setelah menyelesaikan hitungan mundur, Levi, Phoenix dan White Tiger tetap berdiri diam. F***K. Hancurkan ketiga idiot ini. Pemimpin memerintahkan dan semua orang menyerang. Ketika orang yang memimpin serangan itu mendekati Levi, ledakan keras bisa terdengar dan orang itu terlempar menjauh dengan sebuah tendangan. Orang itu terbang lebih dari 100 meter. Ketika dia jatuh ke kejatuhan, tubuhnya berkedut sebentar sebelum pingsan. Semua orang membeku dan menatap Levi. Bahkan Macan Putih dan Phoenix tidak bisa mempercayai mata mereka. Jelas bahwa Levi sangat marah. Bab 723. Levi meretakkan buku-buku jarinya saat dia bersiap untuk menjatuhkannya sekaligus. Langkahnya dipercepat saat dia bergegas ke arah mereka, memberi mereka masing-masing pukulan berat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Levi menjatuhkan mereka semua dan ke-50 orang itu jatuh ke tanah tanpa bergerak. Tulang mereka patah dan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bertahan hidup. Levi tidak akan pernah mengangkat jari terhadap mereka, kecuali jika mereka mengacaukan rumahnya. Jadi kali ini, dia memukul mereka tanpa ampun. Bahkan Macan Putih pun terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Perang Semara ini sejak dia kembali ke Northampton. Pasti karena Levi sangat mencintai rumahnya. Selama 6 tahun penuh, dia tidak pernah ragu untuk berjuang dengan berani di garis depan hanya untuk melindungi tanah yang dia sebut rumah. Meskipun Guardian Mansion ini hanyalah tempat berlindung sementara bagi Levi, Macan Putih tahu tempat ini adalah rumahnya. Levi tidak akan mengampuni siapapun yang menghancurkan rumahnya. Dia menendang ekskavator dengan keras dan benturan yang kuat menggali seluruh alat berat jauh ke dalam tanah. Semua orang tercengang. Tapi sebelum mereka bisa kembali sadar, seluruh ekskavator pecah dan hancur berkeping-keping dalam ledakan keras. Klakson yang memekakkan telinga tampaknya tidak berhenti. Levi membut ekskavator lain dan ekskavator itu juga runtuh. Dan begitu saja, dia dengan mudah memecahkan 2 ekskavator. Kekuatannya membuat semua orang ketakutan. Kekuatan super macam apa ini? Apakah dia benar-benar baru saja menghancurkan 2 ekskavator 10 ton? Apakah dia bahkan manusia? Dia pasti seorang dewa. 4 operator ekskavator yang ketakutan bergegas melarikan diri dari tempat kejadian seperti orang gila. Belum pernah dalam hidup mereka melihat yang seperti ini sebelumnya. Haruskah aku memeriksa siapa di balik ini? Azure Dragon bertanya pada Levi. Tidak perlu. Aku tahu siapa yang melakukannya. Suara Levi terdengar tidak menyenangkan dan tertekan saat dia melihat ke langit oranye. Matahari sudah menembus cakrawala. Di sisi lain, Wardell dan Joel dengan gembira berkumpul di kamar dagang kota selatan. Tuan Presiden, kita akan segera mendapatkan kabar baik. Aku yakin bajingan itu gemetar ketakutan sekarang. Joel mengejek. Mendengar ini, senyum sinis muncul di wajah Wardell saat dia berkata, mau main-main denganku, anak muda. Kamu tidak akan punya kesempatan melawanku. Aku tahu kan, dia mungkin tidak tahu ratusan orang telah tewas di tangan kita. Dia pikir dia siapa? Joel menyeringai. Saat keduanya menyombongkan rencana jahat mereka, Pamela dan Bailey dari keluarga hitam tiba. Sepertinya keluarga Black sedang mempersiapkan proyek tersebut. Mereka mendengar bahwa kamar dagang kota selatan selalu memiliki koneksi yang baik, jadi mereka menghubungi mereka. Keluarga hitam ada di sini untuk meminta bantuan besar. Terima kasih telah mengurus konferensi investasi, kata Bailey, menangani sebuah cek kepada Wardell. Wardell melihat angka di cek, 5 juta. Dia tersenyum. Ini adalah kedua kalinya keluarga kulit hitam mengunjunginya dan membayarnya dengan jumlah yang sama. Mereka sangat murah hati. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memastikan semuanya beres dengan baik. Bab 724. Wardell akhirnya setuju. Keluarga Black benar-benar putus asa. Ini berarti uang akan terus mengalir untuk Wardell. Kesepakatan ini bernilai 300 miliar.
Setelah dia mengirim keluarga Black pergi, Wardell mulai berpikir. Dia baru saja mendapatkan uang dan dia yakin akan lebih banyak lagi di masa depan. Wardell berencana membeli 2 villa di Northampton dan Southampton, masing-masing untuk 2 kekasih kecilnya. Saat Wardell sibuk berfantasi tentang hidupnya, suara langkah kaki panik bergema di koridor. Operator ekskavator bergegas masuk. "Ada apa?" Wardell bertanya dengan nada terkejut dalam suaranya. Mata Joel terbuka lebar karena penasaran. Operator terengah-engah dan terengah-engah. Kaki mereka menyerah dan mereka jatuh ke tanah karena ketakutan. Kami melihatnya. Monster itu. Mereka terkesiap. "Apa yang kamu bicarakan?" teriak Wardell. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah kamu menghancurkan tempat itu?" tanya Joel. "Iya, kami melakukannya," jawab operator. "Bagus," kata Joel singkat, menghela napas lega. Sekarang semuanya telah diselesaikan. Dia hampir mengira mereka gagal dalam misi. "Tapi kami mengacaukan orang yang salah," operator menjelaskan. Bahkan sebelum mereka bisa melanjutkan, sekretaris itu berlari masuk dan melaporkan, "Tuan Presiden, ada seorang pria bernama Levi di luar." "Aku tahu itu. Aku tahu dia akan datang," Wardell berseru dengan tawa angkuh. Joel melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada operator untuk meninggalkan mereka sendirian. Mereka berbalik dan berjalan dengan canggung. Tak lama kemudian, Levi datang. Wardell dan keluarganya menyambutnya dengan senyum paling cerah. "Jadi, apakah kamu akhirnya mengambil keputusan? Kamu seharusnya melakukan hal-hal dengan cara kami. Mengapa memaksa kami untuk membuat hal-hal buruk?" Joel mencemooh. Wardell meregangkan dan mengistirahatkan kakinya di meja kantornya sambil tersenyum puas. "Anda akan mendapatkan semua yang saya tawarkan kemarin saat Anda menandatangani kontrak. Saya juga akan memberi Anda tambahan 50 juta, katanya. Wardell memberi isyarat kepada sekretarisnya, yang dengan cepat mendatanginya dengan 2 cek senilai total 150 juta. Ini selalu menjadi taktik terbaik Wardell, menyinggung dulu dan menenangkan kemudian. Begitulah cara dia mengendalikan orang lain. "Baiklah, karena apa yang sudah dilakukan sudah selesai, mari berteman mulai sekarang. Mari kita kubur kapaknya." "Ya," Yul menyarankan. Dia berjalan menuju Levi, ingin menepuk bahunya dengan ramah. Sebelum Joel sempat menyentuhnya, Levi mengangkat kakinya dan menendangnya ke samping. Joel mendarat tepat di atas meja dan meja itu pecah menjadi 2. Dia mengerang saat wajahnya berkerut kesakitan. Yang lain menyaksikan dengan ngeri karena mereka tidak menyangka Levi akan menyerang Joel. Tapi hanya Joel yang tahu betul intensitas tendangan Levi. Tatapan dingin Levi menyapu ruangan saat dia berkata, "Kalian seharusnya tidak menyentuh rumahku." Suaranya tenang, tetapi semua orang merasakan ancaman mengerikan dalam suaranya. "Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengangkat tanganmu melawan kami?" teriak Wardell. Bab 725. Joel menatap Levi dan berteriak dengan marah, "Beraninya kau melakukan ini padaku? Aku akan membunuhmu." Dia pikir dia siapa? Sudah waktunya aku mengirimnya ke neraka. "Turunkan dia," Joel memerintahkan. Beberapa pria berbaju hitam dengan cepat bergegas masuk dan mengepung Levi. Mereka adalah pengawal pribadi yang disewa oleh Kamar Dagang Kota Selatan hanya untuk melindungi Wardell dan yang lainnya. Pengawal ini telah membunuh banyak orang selama pelayanan mereka ke Kamar Dagang. Tapi tetap saja, Wardell merasa takut melihat tatapan tajam Levi. Dia mundur tanpa sadar sebelum dia berteriak pada Levi lagi. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu memohon untuk hidupmu dan dengarkan kami sekarang, kami tidak akan menentangmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Wardell mengancam. 30 pengawal menyerbu ke arah Levi tetapi dia tetap tidak bergerak. Dia melepaskan sedikit cemoohan dan menendang kursi yang menghalangi jalannya. "Seperti yang aku katakan, kamu seharusnya tidak menyentuh rumahku," Levi mengulangi. Dia sangat marah. Sekarang dia melihat pelakunya sendiri, kemarahan Levi meningkat. Macan putih akan ketakutan melihat Levi seperti ini. "Bale yang keras kepala, singkirkan dia," Wardell memerintahkan. Saat para pengawal menggulung lengan baju mereka bersiap-siap untuk memukuli Levi, sebuah keributan meledak di luar. "Apa yang terjadi di luar?" Wardell berbalik dan bertanya. Wardell dan beberapa orang lainnya dengan cepat berbondong-bondong ke jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar.
Wajah mereka menjadi pucat saat mereka memproses apa yang mereka lihat. Ketakutan dan kengerian menguasai mereka dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Melihat reaksi mereka, Joel berjuang untuk berdiri sehingga dia bisa pergi dan melihatnya. Ada apa? Ada apa? Dia bertanya dengan cemas. Joel dilanda ketakutan ketika melihatnya. Dia jatuh ke tanah dengan lemah dan bibirnya bergetar ketakutan. Di luar gedung mereka, tank tempur yang tak terhitung jumlahnya berbaris dengan tertib, mengepung gedung dan meninggalkan mereka tanpa rute keluar. Bahkan ada puluhan kendaraan tempur yang mengikuti dari belakang. Tentara bersenjata turun dari kendaraan dan tank saat mereka berbaris bersama menuju kamar dagang. Tak lama kemudian, derap langkah kaki mereka terdengar menggema di koridor. Dalam sepersekian detik, para prajurit menendang pintu dan menyerbu masuk, memenuhi ruang pertemuan yang luas dalam waktu singkat. Setiap prajurit dilengkapi dengan senjata lengkap dan mereka mengarahkan senjata mereka ke Wardell dan teman-temannya saat mereka menunggu perintah. Para pengawal memanjat untuk bersembunyi di bawah meja ketika mereka melihat mereka jelas kalah jumlah. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengompol dan bau menyengat segera tercium melalui ruangan yang penuh sesak itu. Minggir, biarkan aku melihat jalang yang berani membuat kekacauan di zona militer terbatas. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Suara kasar dan tegas datang dari banyak tentara. Bersambung.